Banyak orang hari ini sebenarnya tidak sedang menolak Tuhan. Mereka juga tidak sedang membenci gereja atau firman. Yang membuat banyak orang lelah adalah pengalaman dipimpin oleh manusia. Mereka pernah dipimpin oleh orang yang bicara benar, tetapi hidupnya tidak bisa diikuti. Mereka pernah dipimpin oleh orang yang memberi perintah, tetapi tidak pernah benar-benar peduli apakah orang yang dipimpinnya sanggup menjalaninya atau tidak. Akibatnya, orang tidak hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah secara batin. Karena itu, sekarang kita tidak sedang bicara soal jabatan. Kita bicara tentang kepemimpinan yang berkenan di mata Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan hal ini bukan lewat teori panjang, melainkan lewat 2 ayat sederhana. Di bagian akhir kisah pembangunan kemah suci, Alkitab mencatat 2 ayat yang kelihatannya singkat, tetapi menyimpan pelajaran kepemimpinan yang sangat dalam. Firman Tuhan tertulis dalam Keluaran 39 ayat 42-43. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah, mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. 2 ayat ini adalah penutup dari sebuah proses panjang. Tuhan memberi perintah, Musa menerima perintah itu, bangsa Israel mengerjakannya. Dan pekerjaan itu selesai tanpa menyimpang dari kehendak Tuhan. Pemimpin yang sempurna hanyalah Yesus Kristus. Namun Musa menunjukkan kepemimpinan yang mencerminkan kepemimpinan Kristus. Harapannya sederhana sebelum terlambat. Kepemimpinan Allah bisa terlihat lewat hidup kita sehari-hari, bukan hanya lewat pendeta atau pemimpin gereja, tetapi lewat orang tua di rumah, lewat atasan di tempat kerja, lewat pemimpin komunitas, bahkan lewat cara kita memimpin diri sendiri. Ayat 42 dibuka dengan kalimat, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Artinya Musa mengerti dengan jelas apa yang Tuhan kehendaki. Dan karena Musa mengerti, orang Israel pun tahu apa yang harus mereka kerjakan. Kepemimpinan bukan soal banyak bicara. Kepemimpinan dimulai dari mendengar Tuhan dengan benar, lalu menyampaikan kehendak itu dengan jelas kepada orang lain. Pemimpin yang tidak lagi mendengar Tuhan akan memimpin berdasarkan perasaannya sendiri, logika manusia, tekanan orang banyak, atau pengalaman masa lalu. Akibatnya, orang yang dipimpin menjadi bingung sekarang kemana arahnya, apa tujuannya, dan mengapa ini harus dilakukan. Musa tidak menambah perintah Tuhan, ia tidak mengurangi bagian yang sulit. Ia mengkomunikasikan rencana Tuhan apa adanya. Pemimpin yang baik membuat orang yang dipimpinnya mengerti kemana mereka sedang berjalan dan mengapa mereka harus berjalan ke arah itu. Firman Tuhan berkata, demikianlah dilakukan orang Israel. Kalimat ini menunjukkan satu hal penting bahwa pekerjaan itu tidak dikerjakan Musa sendirian. Inilah yang disebut mempercayakan tanggung jawab. Mempercayakan tanggung jawab berarti pemimpin tidak mengerjakan semuanya sendiri. Pemimpin memberi bagian nyata kepada orang lain. Dan pemimpin memperlakukan orang yang dipimpinnya sebagai pribadi yang bertanggung jawab, bukan hanya sebagai tenaga. Pemimpin yang tidak sehat takut kehilangan kontrol. Ia ingin semua lewat tangannya. Akibatnya, orang-orang di bawahnya tidak pernah bertumbuh. Sebaliknya, Musa percaya kepada orang-orang yang Tuhan pakai. Ia memberi mereka tanggung jawab yang nyata. Kepemimpinan yang sehat membuat orang-orang di sekitarnya bertumbuh, bukan mengecil. Ayat 43 berkata, Musa melihat segala pekerjaan itu. Ini sangat penting. Musa tidak hanya membagi tugas, lalu menghilang. Ia datang, melihat, dan memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Follow up berarti hadir melihat prosesnya, memastikan arah tidak melenceng, menolong jika ada kesulitan,
dan mengoreksi bila ada yang salah. Percaya tanpa follow up bukan iman. Itu kelalaian. Pemimpin yang baik hadir dalam proses, bukan hanya muncul saat hasil sudah jadi. Tanpa follow up, yang rusak bukan hanya pekerjaan, tetapi manusia yang mengerjakannya akan kehilangan kejelasan dan arah. Ayat ini ditutup dengan kalimat sederhana, lalu Musa memberkati mereka. Ini bukan soal materi, ini soal pengakuan dan penghargaan. Yang diberkati bukan yang paling menonjol, tetapi yang setia melakukan tugasnya sesuai dengan perintah Tuhan. Pemimpin yang baik tahu kapan harus menegur dan kapan harus menguatkan. Tanpa penghargaan, hubungan menjadi kering. Dengan penghargaan, orang merasa dilihat, dihargai, dan mau terus setia. Dari 2 ayat ini, kita belajar 4 prinsip kepemimpinan, yaitu: yang pertama, mengkomunikasikan rencana, arah, dan tujuan. Yang kedua, mempercayakan tanggung jawab kunci ke orang-orang yang tepat. Yang ketiga, memfollow up tugas-tugas yang sudah didelegasikan. Yang keempat, menunjukkan penghargaan kepada mereka yang melakukan tugasnya. Kepemimpinan bukan soal posisi, bukan soal panggung. Kepemimpinan adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Setiap orang memimpin di level tertentu, baik di rumah, di pekerjaan, di pelayanan, atau setidaknya memimpin dirinya sendiri. Ada harga yang harus dibayar. Tetapi lewat kepemimpinan yang benar, Tuhan membentuk hidup kita dan memakai kita menjadi berkat. Kiranya kita belajar memimpin sesuai kehendak Tuhan dan semakin menyerupai Kristus, yakni pemimpin yang melayani.